Kali ini, gue sekarang mau bahas tentang string ya. Kayak akhirnya masuk ke string juga ini kita, bro. Oke, pertama-tama teman-teman, string itu apa sih? Kalau di bahasa pemrograman lain kan ada yang namanya char ya. Ada data type itu namanya char. Nah, char itu bedanya sama string. Kalau char itu dia cuma satu karakter gitu, satu huruf gitu. Contoh kalau di programming language lain tuh misalnya ada char sama dengan A gitu. Jadi dia cuma satu karakter. Nah, ini disebut char kalau di bahasa pemrograman lain. Cuman di Python ini nggak ada ya, data type char itu nggak ada. Jadi di Python ini cuma ada namanya string. Jadi apa sih itu sebenarnya string? Jadi stringnya adalah semua karakter ya, semua karakter mau huruf, angka, mau lambang, mau semualah ekspresi ya, yang ada di dalam titik dua ini nih, di dalam si titik dua ini. Atau kalian juga bisa pakai yang titik dua seperti ini juga bisa ya, tanda petik seperti ini. Nah, semua karakter yang ada di dalam sini itu disebut namanya adalah string ya. Oke bro, kalau lo orang mau buat string ya, tapi stringnya itu panjang gitu ya, butuh beberapa baris gitu. Kalau lo orang cuman misal pakai nama gitu, misalnya cuman pakai titik dua yang biasa kayak gini ya, terus kalian nama gua adalah kalian spasi gitu, Kelvin tuh, dia warnanya bakal balik lagi ke putih ya. Ini bakal error guys kalau lo orang print nama, tuh dia bakal error. Jadi caranya gini, kalau kalian mau buat strings yang butuh beberapa banyak baris gitu, multiple lines ya, kalian bisa pakai titik petik 3 ya, petik 3 gini, terus petik 3 lagi. Jadi total ada 6 ya. Nah, baru deh kalian tulis nih, lo orang tulis di sini misalnya nama gua adalah Kelvin, terus gua umur 19 gitu. Terus gua adalah cowok. Nah, ini kalau kalian print nama, tuh dia bakal nggak error, dia bakal ke print. Jadi kalau lo orang mau ngeprint string yang butuh multiple lines ya, yang butuh beberapa baris gitu, kayak contoh misalnya teks atau puisi atau apalah. Nah, makanya titik petik 3 ya, 3 sama 3, jadi total 6. Ini disebut docstrings ya, disebutnya docstrings. Nanti gue bahas lagi tentang docstrings ini, fungsinya buat apa gitu, spesifiknya. Oke. Sekarang gimana caranya kalau gue mau buat conversation ya, konversasi antar orang sama orang gitu dengan string. Kalau kita di bahasa Indonesia kan conversationnya itu juga disimbolkan dengan tanda petik, ya kan? Sedangkan di string itu juga sintaksnya tanda petik. Lagian nabrak dong. Apakah bisa? Jadi bisa dihandle seperti ini, bro. Misalnya gue buat variabel gombal gitu ya, gombalin cewek nih. Misalnya ada teman gue namanya si Cipuy gitu ya. Si Cipuy ini demen gombalin cewek emang si Cipuy dari dulu. Terus dia ngomong gini, halo, kamu cantik deh. Nah, kalian bisa yang di conversation itu ya, yang percakapan itu kalian bisa kasih satu tanda petik aja. Jadi membedakan gitu ya. Kalau si tanda petik dua ini stringnya, nah kalau satu tanda petik itu conversation atau percakapan ya. Kalau seperti ini kalian print ya, lo orang print bisa cuy. Cipuy ngomong, halo kamu cantik deh. Misalnya lo orang bebel nih, bebel tetep pengen pakai titik petik dua semua nih. Ya udah kalau bebel oke gua gua kasih. Kalau lo orang bebel nih, pakai caranya gini. Kalau mau pakai tik dua semua ya, tanda petiknya yang dua semua. Kayak gini. Cipuy, cipuy ini emang dasar. Nah cara gini kalau orang bebel nih, lebih susah emang kalau tetap pakai tanda petik yang dua. Kasih ini ya, backslash apa forward slash ya lupa gua. Terus petik dua ya, ini berarti mulai percakapan nih. Mulai percakapan di sini terus kalian tulis deh. Halo, kamu cantik deh. Terus kalau mau habis atau di stop di sini, kalian forward slash lagi, terus petik dua lagi. Nah, jadi kan ini ada lihat ya, ada warna ungu nih ya. Nah, warna ungu ini menandakan kalau ini berarti percakapan atau string yang dibedain gitu ya. Nah, kalau kayak gini bisa kalian print, gombal, bisa tuh. Sama aja ya, halo kamu cantik deh. Cuman ya lebih ribet. Serah lo orang lah mau pakai yang mana. Gue udah kasih cara, lo orang pilih lah. Oke bro, mumpung gue tadi lagi bahas backslash ya, nanggung ya sekalian, jadi gue bahas tentang si backslash nih. Ada fitur apa aja yang kita bisa pakai backslash. Nah, misalnya lo orang mau buat string, tapi stringnya itu masuk ke baris baru gitu, atau line baru gitu ya.
Contoh, kayak tadi gue buatkan, misalnya nama sama dengan gue mau buat banyak line gitu. Misalnya, nama gue adalah Kelvin, terus umur bla 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 gitu kan, gue harus enter manual gitu ya. Nah, lo orang nggak usah lakukan seperti ini. Di Python itu ada fitur namanya \n ya, atau new line gitu. Jadi contoh gini, gue buat biodata gitu ya, terus biodata. Nah, gue mau masuk ke baris baru nih. Jadi, gue mau masuk ke baris baru, kalian tinggal pakai \n ya, \n lalu langsung ketik tuh. Mau ketik apa, misal nama, misalnya Kelvin gitu ya. Kalau ini gue print, ya, kalau ini gue print, nah dia bakal masuk ke baris baru tuh, di depan si nama ini. Jadi kalian taruh \n di depan kata atau di depan karakter tempat kalian mau mulai baris baru ya, oke. Selain \n ya, string ini juga punya \t. \t itu buat tab. Kalau misalnya lo orang mau nge-tab nih, ngeprintnya kasih tab. Daripada manual kita kasih tab, di Python ada namanya \t. \t gini, ketika gue print lagi, tuh dia bakal printnya include tab ya. Jadi ke tab sih, nama dengan Kelvin. Oke. Lalu di Python ada apa lagi ya? Oh iya, ada \r juga. \r ini juga menarik, soalnya jarang orang yang pakai ya. Misalnya, halo gitu. Misalnya gue buat variabel halo ya. Dalamnya itu halo. Nama gue adalah Kelvin. Contoh, gue mau mulainya nih si variabel halo ini dari nama gue aja gitu. Si halonya gue nggak mau ikutin. Ya. Jadi istilahnya kayak di-cut gitu lah ya. Di-remove gitu si halonya. Nah, lo orang bisa pakai \r gini. \r. Jadi ketika gue print ya si halo ini, tuh dia mulainya dari nama gue adalah Kelvin gitu. Padahal di dalam si variabel halo ini ada halo nama gue adalah Kelvin. Jadi \r ini fungsinya, kalau bahasa gue ya, dia itu nyuruh Python ya untuk mulai dari sini gitu. Jadi kalau lo orang ngelihat di dalam program teman atau program orang itu ada \r di dalam stringnya, nah itu menandakan kalau mulainya itu dari sini. Ketika di print mulainya dari sini. Seperti nge-cut gitu. Oke, ngerti ya \r ya? Terus ada juga yang namanya raw string-nya atau string mentah gitu. Maksudnya string mentah. Kayak tadi kan gue buat variabel kan gue buat variabelnya biodata sama dengan misalnya biodata, terus ada \n, \e, nama sama dengan Kelvin gitu ya. Nah, misalnya lo pengen ngeprint si variabel biodata ini tapi mentah gitu loh. Anggapannya mentah itu maksudnya \n sama \t-nya dinonaktifkan gitu. Jadi nggak aktif lah fungsinya. Nah, kalian bisa pakai di depan dari string kalian, lo orang pakai R. Nah, R ya, R kecil ya. Ketika lo orang print si biodata ini, nah dia bakal keluarnya mentah gitu. Jadi \n sama \t-nya ya dihitung sebagai string ya, sebagai karakter gitu. Fungsinya nggak dijalankan. Nah, ini namanya raw string di Python. Oke, bro. Lanjut, bro. Gue mau bahas tentang f-string nih. Apa sih itu f-string? Menurut gue si print f-string ini ya, game changer. Dia adalah game changer gitu di Python. Kenapa bisa disebut game changer? Nih, gue jelasin. Soalnya gue punya variabel nama sama dengan si Cipoy ya. Cipoy lagi dipanggil. Nah, gue mau ngeprint gimana caranya kita ngegabungin string dengan si variabel nama ini. Biasanya kan kita pakai gini ya, print statement, nama gitu, terus plus nama, ya kan? Biasanya gini kan? Nah, pertama gue bahas dulu si print statement yang seperti ini yang pakai plus, kelemahannya apa gitu. Kayak tadi udah gue jelasin, kalau gue punya variabel dengan value-nya itu yang bukan tipe yang sama dengan string, ketika gue misalnya nambah angka gitu, dia bakal error. Karena si print statement dengan plus ini, dia cuma bisa nambahin yang tipe value-nya sama, yang data type-nya sama, which is kalau string ya nambahin string nggak bisa nambahin angka gitu. Oke, berarti jangan pakai print statement yang ini, please. Jangan pakai blokir cuy, blokir. Oke, lanjut. Cara print statement kedua kan kayak gini ya. Nama, terus pakai koma kan, biasanya kita pakai koma gitu. Cipuy nama gitu ya. Terus kita print, ke print sih ya, nama sama Cipuy. Terus kalau misalnya kita tes makin integer bisa nggak dia? Misalnya angka
Oh bisa, print statement ini bisa pakai integer gitu. Tapi gue juga nggak saranin pakai print statement seperti ini. Kenapa? Karena kita kan harus keluar dari si tanda petik ya. Kalau misalnya kita mau panggil, kita mau call si variabel ya. Ribet ya misalnya. Kalau gue punya banyak variabel, terus gue mau panggil tuh semua variabel. Contoh ada 5 variabel, gue mau panggil semua variabelnya itu ribet. Gue harus keluar dulu, terus masuk lagi, keluar dulu, terus masuk lagi ya. Ribet ya. Jadi gue saranin orang pakai yang namanya f-string. F-string ini ya. Sebutnya f-string itu, format string lah jadi. Misal gini, orang mau print kayak tadi sama print nama. Nah, daripada begini kalian pakai f-string. Nah, di depan tanda petik itu kalian kasih f gitu. Jadi gue tinggal gini aja bro, misalnya gue mau nama sama dengan gitu, kalian kasih kurung kurawal. Nah, kurung kurawal, di dalam kurung kurawal ini kalian masukin nama variabelnya, misalnya nama. Orang print, udah tuh, nama Cipuy. Sesimpel ini, jadi lo orang nggak perlu keluar tanda petik, lo orang nggak perlu kasih plus, nggak perlu pakai koma, tinggal kasih kurung kurawal aja sama f-string. Ini namanya f-string gitu. Misal bisa juga gini, misalnya nama lengkap gitu ya, f-string, nama lengkap terus lo orang masukin si nama ya, si Cipuy, terus nama belakang dia itu bola ubi, Cipuy bola ubi gitu. Terus lo orang tinggal print nama lengkapnya, tuh, Cipuy bola ubi. Jadi f-string ini bisa di store juga di dalam variabel yang lain gitu ya, nggak harus di print. Oke, jadi gue saranin lo orang pakai f-string ini, karena kenapa? Ketika nanti kita udah buat program yang lebih kompleks, yang membutuhkan variabel itu banyak gitu, ribet kalau harus keluar tanda petik terus gitu, dan kelihatannya lebih rumit ya, atau lebih berantakan lah kalau kita keluar tanda petik terus. Jadi mulai dari sekarang, gue saranin lo orang pakai si f-string ini ya, karena di video-video selanjutnya gue juga bakal pakai si f-string ini, karena sangat efisien guys. Oke, mantep ya. Oke nih bro-bro, jadi gue bahas string sampai sini dulu ya. Jadi kita udah tahu si string itu apa, cara buat string itu gimana, terus cara pakai f-string ya gimana, terus cara pakai backslash n, backslash t, backslash r, dan raw string ya. Di video selanjutnya baru nih gue bahas gimana caranya menggabungkan string dengan data type lain, slicing di string, indexing, method-method apa aja yang bisa dipakai di string. Oke, tungguin terus ya bro. Oke, semangat teman-teman semua. Bye-bye.